planning itu adalah suatu jaringan yang terdiri dari serangkaian kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek. Jadi, network planning itu adalah penjadwalan dengan model jaringan. Jadi dia satu jaringan utuh, gitu ya. Isinya adalah kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan agar proyek kita ini bisa terwujud. Jadi di dalamnya nanti akan ada urutan kegiatan tertentu yang menunjukkan hubungan antar kegiatan, hubungan ketergantungan antar kegiatan. Kemudian macam network planning ini ada dua ya. Jadi ada aktivitas yang ditulis di note dan aktivitas yang ditulis di panah. Atau kita sebut activity on a row seperti gambar yang di atas ini. Dan tipe kedua adalah activity on note, seperti gambar yang di bawah ini. Pada activity on a row, ini aktivitasnya kita tulis di panah, sehingga semua panah itu adalah kegiatan, pekerjaan di proyek kita, gitu ya. Sehingga tidak boleh ada panah yang tidak ada kegiatannya. Kecuali panah untuk kegiatan semu atau dummy. Kemudian untuk satu kegiatan, ini template-nya adalah panah, kemudian event start, dan event finish. Jadi ada panah, kemudian ada event note, bentuknya bulat gitu, di start dan di finish. Untuk activity on note, ini semua kegiatan ditulisnya di note, di kotaknya gitu ya. Jadi di sini ada kegiatan A, dilanjut kegiatan B, C, dan seterusnya. Yang akan kita pelajari di sini adalah bagaimana cara membuat network planning dengan model activity on a row. Ini adalah simbol network planning. Jadi ada bulat tadi ya, itu adalah event. Letaknya ada di start dan di finish. Fungsinya ini menunjukkan titik waktu mulai dan selesainya kegiatan. Kemudian ada simbol panah, adalah kegiatan atau activity, fungsinya menginformasikan itu kegiatan apa, kemudian durasinya berapa lama, gitu ya, sehingga butuh sumber daya, gitu. Sehingga tadi semua panah itu harus ada menjelaskan itu untuk kegiatan apa, gitu. Karena panah itu artinya ada alokasi sumber daya proyek di situ. Kemudian yang ketiga ada panah yang garisnya putus-putus. Ini artinya kegiatan semu atau dummy. Kegiatan semu atau dummy ini adalah kegiatan yang berdurasi 0 dan tidak membutuhkan sumber daya. Apa saja data yang dibutuhkan dalam penyusunan network planning? Yang pertama adalah metode pelaksanaan kegiatan di proyek tersebut. Jadi dengan metode pelaksanaan ini kita akan tahu kegiatan apa saja yang harus kita kerjakan gitu ya di proyek ini. Jadi nanti kita akan mendapat list of activity dari sini. Kemudian yang kedua adalah durasi dari masing-masing kegiatan. Jadi kegiatan galian, kegiatan timbunan, kegiatan pondasi dan lain-lain ini nanti harus kita tentukan durasinya. Dan seperti biasa, menentukan durasi ini patokannya adalah ketersediaan sumber daya di proyek. Kemudian yang ketiga, data ketiga adalah urutan pelaksanaan kegiatan, ya logika ketergantungan antar pekerjaan. Ini persyaratan dalam membuat network planning yang model activity on a row. 1. Setiap kegiatan harus mempunyai satu event awal dan satu event akhir. Jadi tadi yang saya sampaikan sebelumnya ini template-nya ya. Kegiatannya panah ya, satu kegiatan harus diawali dengan event di depan dan event di belakang, diakhiri dengan event di belakang. Kemudian syarat yang kedua, setiap event harus paling sedikit ada satu kegiatan yang mendahului. Gitu. Jadi harus terhubung satu sama lain gitu. Nggak boleh muncul tiba-tiba di tengah gitu ya tanpa ada kegiatan pendahulunya. Itu tidak boleh. Kemudian setiap event terakhir harus mempunyai paling sedikit satu aktivitas. Jadi kalau ada event di akhir ini harus ada panah sebelumnya gitu ya. Jadi tidak boleh ada tiba-tiba event finish gitu ya.
yang melayang, gitu. Jadi nggak ada kegiatan pendahulunya, aktivitas sebelumnya. Kemudian yang keempat, 2 event hanya bisa dihubungkan dengan satu kegiatan. Jadi seperti ini ya, ada 2 event, event start dan event finish. Ini hanya boleh ada satu panah kegiatan. Kalau ini ada event start, event finish yang sama, ada lebih dari satu kegiatan, ini tidak boleh. Gitu ya. Jadi tidak boleh ada lebih dari satu kegiatan punya event start dan finish yang sama. Kalau seperti ini boleh. Ini kegiatan A ya, ini start dan finishnya di sini. Kegiatan B startnya sama tapi finishnya berbeda dengan A gitu ya. Kemudian kegiatan C ini finishnya sama dengan A. Kemudian startnya ini tidak sama ya dengan A. Ini boleh. Kemudian syarat yang kelima, suatu jaringan kerja hanya boleh ada satu event awal dan satu event akhir. Jadi ini jaringannya harus tertutup. Seperti ini. Jadi jaringan kerja kita itu hanya ada satu event start dan satu event akhir. Event finish ini boleh. Kalau seperti ini tidak boleh ya. Ini karena masih jaringannya terbuka. Jadi jaringannya harus tertutup. Hanya boleh ada satu bulat di start ya, event start, dan satu bulat di akhir itu sebagai event finish. Kemudian ini tadi template untuk kegiatan. Jadi ada event start dan event finish gitu ya. Di event start, ini start gitu. Ini informasinya adalah early start dan latest start. Jadi start itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kemungkinan start paling cepat atau kita sebut dengan early start atau early start time atau earliest event time. Itu adalah waktu start yang paling cepat untuk kegiatan A ya, dalam konteks ini kegiatan A. Kemudian ada latest start ya, atau latest start time atau latest event time. Ini adalah waktu start paling lambat untuk kegiatan A dalam konteks ini. Bisa jadi early start dan latest start ini berada di waktu yang sama, tapi bisa jadi juga berbeda. Kemudian untuk event finish ini juga informasinya kita bagi menjadi 2. Ada earliest finish dan latest finish. Early finish ini biasa juga disebut earliest finish time atau earliest event time. Untuk latest finish ini biasa juga disebut latest finish time dan latest event time. Ini juga sama ya, untuk kegiatan A, ini informasi finish di sini, ada kemungkinan finish paling cepat dan finish paling lambat. Jadi kegiatan A boleh finish di waktu yang tertera di sini ya, earliest finish, boleh finish di waktu yang tertera di sini, latest finish ya, dibolehkan gitu. Bisa jadi earliest finish dan latest finish ini berada di waktu yang sama, tapi bisa juga jadi berbeda. Ini akan kita bahas di materi video berikutnya.